Gue buka scroll lagi dan manggil lagi dia, hei gitu. Gue cari dan di posisinya tuh di kamar mandi tuh jendela gitu bang, kecil dan bentukannya agak panjang lah gitu, sekitar 2 jendela gitu. Gue cek lah, gue nengok ke atas, itu bentuk muka bang kayak gini, satu panjang jendela kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, perbincangan malam Kliwon ini kita nih. Kita sudah kedatangan Mas Herman. Mantap. Assalamualaikum, thank you bang, thank you. Mantap. Keren. Anak Bekasi. Anak Bekasi. Bekasi Barat. Anak Ranji. Orang Herman. Jalur 05A saya. Kenapa bawa rute? Orang kok Herman. Namanya? Dulu pernah kita jadiin sebuah judul di Spotify, Mas. Oh, Judulnya gue ingat. Judulnya Herman Heran. Lucu ya? 400-an sekian ya? Iya, lupa gue. Pokoknya itu judulnya Herman Heran. Oke. Beneran heran kita ada Herman di sini. Kedatangan Herman beneran sekarang. Herman beneran. Aduh. Oke, let's go Mas Herman. Mau cerita apa nih di sini nih? Nih pengalaman gua 4 tahun waktu kuliah sih bang, di Kuliah luar di- kota. Oh. Boleh disebut nggak sih? Kotanya aja. Kotanya aja. Iya, kotanya aja deh. Sering jadi jokes abang-abang gitu ya di Banyumas. Bahasa ngapa kan biasanya? Oh, gitu iya. kan. Di Banyumas. Iya. Lu orang Banyumas ada Mana kampus? Banyumas? Lu Brebes ya? Emak gue Brebes. Oh iya benar. Gue iya. mau orang sini. Oke. Wah, Iya. spesifik sekali berarti nggak banyak, maksudnya nggak banyak kampus di sana kan? Nggak banyak Iya universitas betul. gitu. Paling ya nanti gue spill dikit aja lah tempatnya gitu. Oke. Siap. Selama lo kuliah berarti ya. Iya selama gue kuliah. Oke, silakan. Mas Oke, Herman. thank you nih bang udah diajak boleh main ke studio. Perkenalkan nama gue Herman dan tahun 2019 tuh adalah awal gue ngekos di luar kota. Karena emang udah lanjut dari SMA di Bekasi. Dan BTW gue pernah ngirim cerita juga. Cerita ini tuh tayang dan jadi headline di episode di Spotify. Oh, iya? Penunggu SMA di Bekasi. Oh, itu cerita lo. Iya cerita gue, Oke, sempat oke. ngirim dan Oh. yang ada orang jatuh dan lidahnya ketarik ke belakang gitu banget jadi Iya, cacat iya, permanen Iya gitu. iya. Itu cerita lo. Itu cerita gue dan ya ini cerita kedua gue lulus dari SMA itu dan 2019 awal gue kuliah dan gue nyari kos-kosan lah gitu intinya ya. Mhm. Ini ada 2 latar tempat nih bang, 2 cerita ini. Yang pertama di kampus gua, yang kedua tuh di kosan gua. Biar lebih urut kita di kosan dulu aja lah gitu. Oke. Nah, masuk ke cerita, kosan gue ini tuh bentuknya letter U bang, dan di tengah-tengahnya itu Pulau Jawa, ya bukan? Gue udah nahan. Gue udah nahan Gue lo. udah nahan lo. Gue guyur. Sorry. Nadanya lo. Sumpit lo. Tengah-tengahnya itu ada ruang tunggu dan ada kamar juga 4, 2 di kiri 2 di kanan gitu. Dan kosan gue ini lantai 2. Ada 2 akses. Yang pertama tuh akses cuma bisa dilewatin 1 motor. Dan ada gerbang yang cukup panjang, cuman tuh dikunci mati gitu loh bang, nggak bisa dibuka. Lo nggak bisa dibuka. Nah, di ujung jalan kosan gue ini berderet. Semuanya itu kos-kosan dan rata-rata kosan perempuan semua. Bahkan kosan cowok tuh cuma di kosan gue ini doang gitu. Oh. Dan di ujung jalan ini itu buntu bang. Cuman ada got kecil doang dan airnya tuh cetek lah gitu. Cuman tuh ngalir sampai ke kali yang lumayan deres lah. Oke. Nah, masuk ke cerita. Pertama kali gue ngekos itu di malam pertama setelah keluarga gue nganter gue dan barang-barang gue ke kosan. Tibalah nih malam pertama gue ngekos nih setelah bertahun-tahun tinggal di rumah gitu kan, dan akhirnya dilepas jadi anak rantau. Jadi pas orang tua gue cabut, gue tuh langsung diajak ngobrol nih sama senior gue yang udah ngekos sana gitu. Dan ngajak ngobrol segala macam, gak berasa tuh udah sampai jam 7 malam.
7 malam kita makan lah, lu diajak makan gitu, ngobrol-ngobrol sana sini. Di jam 9 tuh karena gue udah capek banget gitu kan, akhirnya gue tidur lah gitu, tidur duluan, gue izin cabut tidur kamar. Dan nggak sengaja gue tuh apa bukan nggak sengaja, gue kebangun dan kebelet lah gitu, pengen buang air kecil. Nah, toilet itu di setiap ujung dari kosan gue tuh ada bang. Toilet ini ada dua. Satu ada bak mandinya dan dipergunakan buat mandi, tapi nggak bisa BAB di situ. Oh, mandi Ah, doang. Mandi doang. Dan sebelah kanannya itu ada toilet. Ada toilet dan ada wastafel. Wastafel ya, sorry. Ada wastafel dan ada kamar mandi jongkok gitu lah. Nah, dan di sebelah kiri, yang paling ujung nih, yang paling ujung kamar mandi sebelah kiri itu ada toren. Yang mana toren tuh yang langsung outdoor gitu loh bang. Iya. Dipakai buat kayak ngejemur dan emang gelap banget lah gitu di situ kalau malam. Gue makanya yang deket penjaga kosannya, yang sebelah kanan. Nah itu gue buru-buru lah ke buang air kecil dan udah aman-aman aja nih gitu. Nggak lama gue keluar dari kamar mandi, itu kedengeran suara kayak kelentang gitu, kayak suara tapak kaki kuda. Terus juga ada kayak suara gemericik, kalau andong itu kan ada suara keriting gitu ya. Nah, gue tegesin lagi tuh, mungkin gue kayak masih ngigol segala macem lah gitu. Dan gue tegesin lagi, emang bener suara tuh jelas banget, bener jelas. Karena gue apa ya, udah jalan dulu baru bisa ngedengar itu suara. Alhasil gue mutusin buat ngeliat lah dari luar itu lewat ruang tengah itu bang. Sebelum gue ngeliat dan gue jalan ke arah jendela itu senior gue udah teriak, "Man, jangan man," gitu. Dia udah notice kalau misalnya gue tuh ke arah tengah itu. "Man, jangan man," gitu. Cuman karena gue cuek aja, gue pengen ngeliat itu ada apaan sih gitu. Dan gue keluar, gue ngintip, tuh bener-bener karena jalannya gelap gitu ya bang, cuma ada lampu teras doang. Itu kuda nggak kelihatan, cuman ada bentuk kayak siluet kayak kuda gitu loh. Dan supir andongnya tuh mangap ini, cuman di sini kayak mata kanannya jatuh gitu. Terus ini rusak mukanya. Ini sorry gue gemeteran ya. Gue nggak sambil nge-recall dan emang gue nge-freeze banget bang, shock banget dan nge-freeze. Sampai akhirnya senior gue karena emang udah nyamperin gue, dia ngelempar sendal ke gue. Dan gue akhirnya kaget dan gue lari nyamperin dia gitu. Karena emang Iya. bentukannya nggak karu-karuan lah gitu. Dan emang karena posisinya gelap ya, gue nyoba buat negesin gitu loh, ini beneran apa enggak gitu apa yang gue lihat itu. Dan akhirnya ya gue balik lah gitu, gue lari ditenangin sama senior gue. Dia bilang, "Gue udah 6 tahun di sini dan baru lo doang nih yang berani ngelihat itu bentukannya kayak gimana gitu." Berarti yang denger semua ya sebenarnya. Semua. Cuma Dan, gak ada yang berani ngecek. Gak ada yang berani ngecek dan dia lupa buat ngasih tahu ke gue kalau misalnya ada suara ini, cuekin aja gitu, jangan dilihat ataupun jangan dicari tahu sumber suaranya. Iya. Dan setelah gue aktif di kampus lah gitu, kuliah segala macem, dan emang udah jadi urban legend katanya bang, Di kosan itu. di kosan itu gitu. Bukan di kosan ya, bisa di daerah itu loh, kayaknya Oh, gang di area kayak itu. di area-area itu gitu. Bahkan ya ada burjo dekat situ kan, karena emang itu daerah-daerah kampus, jadi ada burjo 24 jam. Ya emang dia udah cuek aja lah gitu, ngedenger doang tapi nggak mau nyari tahu bentukannya kayak gimana segala macam gitu. Berarti satu area itu tuh suka denger suara andong itu. Iya, Ceng. walaupun katanya nggak sering ya, gitu. Cuman beberapa ini doang lah. Oh, gitu. nggak sering ya. Iya. Di jam berapa? Itu gue notisnya itu ketika emang senior gue ngelempar gue pakai sendal, diajak ngobrol lah gitu. Itu di jam 2 bang, sekitar jam 2 pagi. Andong Banyumas. Antong Banyumas. Berarti senior lu tuh baik ya, kayak nyelamatin gitu ya. Iya. Lu kan nge-freeze nih, dia Iya. nyambit sendal. Nyambit sendal. Baru kaget dan gue langsung ya diajak ngobrol lah, akhirnya ya cuman mabar doang sampai pagi gitu kan. Gitu doang udah. Terus ya itu bahkan sampai setelahnya itu gue sering cerita ke anak-anak baru yang baru ngekos lah gitu. Oh, lu jadi abang-abangan sekarang. Ya, tahun-tahun terakhir lah gitu, tahun-tahun Masih terakhir tahu ngasih kalau ada tahu suara kalau ini. suara gini ya cuekin aja gitu, jangan dicari tahu. Tapi selama lu kuliah berarti ada beberapa kali suara itu.
Iya. Cuma sekali. Iya. Pas lu maba. beberapa kali. Dan emang apalagi zaman-zaman semester akhir ya, skripsi gitu kan segala macam kan bisa sampai pagi gitu kan. Dan ya udah cuekin aja gitu. Gue cuman gak berani keluar aja gitu. Kalau kebelet ya tahan-tahan dulu lah gitu, atau misalnya ada yang masuk baru gue ikut ke toilet gitu. Misalnya ada yang masuk ke kosan gitu ya, baru dari Nunggu luar barengan. gitu. Nunggu barengan di halaman kosan itu lah gitu. Dan ya itu pertama kali gue nginep baru semalam dan udah langsung Dapat dapat pengalaman. giveaway kayak gitu tuh. Giveaway. Iya. Tadi senior lu tuh anak reggae apa gimana? Kenapa tuh? Man, jangan man. Oh. Ada kalimat. Iya kan? Anak reggae dia. Gua udah 6 tahun di sini. Belum lulus. Goblok. Goblok. Iya, gua ngomong lu. Goblok apa? Tapi emang goblok tuh orang. Lulusnya bertahun-tahun emang lebih lama daripada itu. Wah, anjir nih orang. Kosan tuh masih ada nggak sekarang? Masih. Oh, Bahkan masih. ya apa ya? Bang Danu bilang udah jadi abang-abangan sampai review di Google itu ada foto gua gitu di situ. Wah, Nggak tahu. Gua nggak tahu siapa yang masukin. Kurang ajar. Ada foto lu Ada. naik andong. Kagak. mukanya penyok. Ternyata kusirnya dia. Coba ketik Coba. apa? Ya, oke. Gua pengen lihat aja gitu. Bentar ya. Iya, ya nggak apa-apa. Wah, keren juga nih di Banyumas, di daerah ramai kan berarti? Sampai ada foto dia dah. Oh, apa deh, Allah. Iya mungkin Lo. ya. Lucu banget ya. Siapa yang masukin? Kan Kayaknya junior gue juga di bawah gue gitu loh bang. Masukin review terus ada muka lu dimasukin. Iya, jadi Lu icon ya, icon kosan itu ya. Ini. Oh, Nah, ini. Lu maskot kosan itu. Nah, Anjing lagi anjing main main badminton botak lagi. lagi. Kurang ajar kan. Orang kayak Cakila. kayak wayang orang begini. Iya. Oh, ini kosan lo. Ya, kosan gue. Oh, bagus ya. Maksudnya kosan Enggak mencekam gitu ya. Ya untuk kosan cowok di dari gang ini nih, berarti Iya, nih. itu ujungnya tuh udah nggak ada apa-apa tuh bang. Ya buntu kan tadi Buntu, lu gang bilang. buntu. Oh. Oke. Ini Untuk- kosan lo yang coklat ini? Iya betul, yang krem itu. Itu kan kayak ya mirip penjara Better, lah itu kan. Iya. Oh. Nah, dan dia di sini nih bang. Ini Yang gue lihat tuh agak-agak maju sedikit. Maaf punten. Iya. Ini kan pas banget tengah nih. Iya. Nah, doi di sini nih. Dan ini gelap banget kalau Oh, dia di malam pinggir itu. jalan. Iya, karena emang nggak ada pencahayaan kan di situ gitu loh. Berapa kamar nih man di sini? Kurang lebih ya ada 4 lebih apa ya? 50-an mungkin ya. Oh, Space kecil-kecil bang. Oh, tapi berarti rame ini. Rame dan nggak pernah sepi gitu loh. iya. Sepinya ya ketika pandemi gitu. Dan ini masuk ke cerita gue selanjutnya. Iya. Nah, pas kuliah nih, di kampus. Enggak, ini masih di kosan. Oh. Jadi waktu itu kan udah pandemi ya. Jadi pas gue kuliah itu 2019 tuh gue cuman kebagian 1 semester setengah. Iya. Habis itu pandemi gitu kan. Dan beberapa tahun setelahnya udah mulai agak-agak renggang nih gitu, karena udah mulai ada apa sih, booster gitu-gitu segala macam. Vaksin. Iya vaksin, sorry. Udah ada vaksin dan udah mulai ngumpul lagi nih senior-seniornya, terus juga anak-anak baru udah pada masuk gitu. Posisinya adalah gua sama anak-anak kalian lagi main futsal, abis main futsal 2 jam tuh main futsal sekaligus. Dan kita mainnya tuh cuman dikit banget lah penggantinya gitu loh, napasnya nggak ada cadangan. Dan ya akhirnya gua tuh berkorban gitu, karena gua mantan pemain dan akhirnya kuat lah gua. Mantan pemain apa nih? Futsal Oh, lu main futsal berarti. SMA. Oh, SMA. Oke. Cuman ya ibaratnya kuat lah gitu dibanding yang lainnya gitu. Ya, Karena paham. posisi Napasnya lebih panjang. posisi di 2 jam main itu posisiku ganti-ganti. Ada yang pivot di belakang tuh sama kiper. Ya. Pivot Udah di depan gimana sih lu? sorry anchor Anchor di belakang. ya. Anchor di belakang sama kiper. Udah nih main 2 jam, kita nongkrong dulu sampai di jam 12:30 pagi baru balik kosan tuh rombongan rame-rame. Teman-teman gue yang lain tuh udah pada capek gitu, udah langsung nyampe langsung tidur balik kamar lah gitu. Sedangkan gue masih main HP dulu di tengah, baru balik ke kamar ngambil baju buat mandi. Karena nggak bisa tuh, gue risih banget tuh kalau misalnya langsung tidur gitu.
Gue mandi lah, nggak tahu kenapa. Gue mandi di ujung bang, yang kata deket toren itu loh, deket toren. Dan posisinya gue main HP sambil ngerokok lah gitu, boker dulu gitu, boker dulu. Nongkrong sambil main HP dan buka-buka Instagram, kan ada suaranya gitu kan, musik segala macem. Nggak lama berselang lama, gue tuh dengar kayak ada suara manggil, hey gitu, panjang gitu kan. Dan gue kira dari HP, gue tegesin lah, gue gedein volumenya gitu kan, biar suara dari mana nih gitu. Gue buka scroll lagi dan manggil lagi dia, hey gitu. Diem lah gue matiin nih HP, gue sleep. Terus dia muncul lagi bang suaranya, hey gitu. Gue cari dan di posisinya tuh di kamar mandi tuh jendela gitu bang, kecil dan bentukannya agak panjang lah gitu, sekitar 2 tuh jendela gitu. Gue cek lah, gue nengok ke atas, itu bentuk muka bang kayak gini, satu panjang jendela kayak gitu. Terus kayak wah anjir, gue ngeliat kayak gini kan, dan mukanya tuh kayak apa ya, bunder gemuk gitu loh, kayak karakter meme apa ya. Iya, kayak karakter meme yang kan ada troll segala macam gitu. Dia agak gepeng bundar gitu. Iya, agak gepeng bundar gitu, dan dia nyeplak ngikut bentukan jendela gitu loh bang. Dan wah, gue tuh langsung ngumpulin ini buat berdiri gitu kan. Dan balik lagi, pas gue mau berdiri, gue jatuh nyusruk. Gara-gara kan tadi gue main futsal 2 jam. Lagi nongkrong kayak gitu, ternyata keram kaki gue. Tuh gue gak bisa berdiri, gak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma ngerambat kayak tiarap gitu loh. Tiarap gue keluar kamar mandi. Gue sempet-sempetnya karena gue telanjang bulat gitu ya, di situ posisinya. Gue tarik tuh handuk sampai rontok ke jemuran. Gue dobrak-dobrak, akhirnya jebol tuh kancing. Dan gue ngerayap keluar kamar mandi. Tolong. jelek banget. Telanjang bulat merayap. Ini najis banget. Gimana posisinya? Gue gak bisa berdiri. Tolong. Itu gak ada yang mau nolongin aja. Orang keluar gak? Masuk lagi. Nah, posisinya di sini. Iguana. Masuk lagi. Lavender. Biawak. Biawak. Salamander. Anjir. Nah, posisinya di sini. Biawak minta tolong. Ada yang wewe gak tuh? Gitu. Biawak minta tolong. Nah, itu di situ lucunya menurut gua, karena teman-teman gua tuh nyamper, senior gua tuh nyamper. Ngeliatin lu telanjang bulat. Iya kan udah pakai handuk tadi kan? Udah pakai handuk cuma nempel doang di pantat gitu bang, kagak ngelingker gitu loh. Kagak, iya buat nutupin. Iya nutup itu doang. Nah, senior gua tuh nyamperin gua, gua teriak gitu, di jendela gitu. Ya senior gua masuk, anjing apaan tuh? Tai. Herman tolong. Ih goblok Herman. Beneran anjing nih. Goblok. Gimana? Gue udah tahu. Anjing apaan tuh? Gue kira setannya mah ada. Tahu tai gue doang yang ada ya. Jadi bego banget gue kan ya, berasa bego banget itu. Ya ampun. Bener setan. Napas. Udah keluar telanjang bulat, tiarap, teriak-teriak minta tolong. Senior lu pada bantuin dikasih tai. Seonggok begitu. Aduh, lemas gue. Tapi pas minta tolong mungkin masih pada ini ya, orang takutnya kenapa-napa kan Herman gitu maksudnya. Kenapa nih orang gitu maksudnya. Waduh, misalnya jatuh kayak atau kenapa? Ya dia kalau ke kamar mandi juga ada gue lagi tiarap gitu kan, nggak pakai baju gitu. Iya maksudnya itu setelah gue pikir krusial juga sih. Ada teman lo minta tolong di kamar mandi, takutnya jatuh atau kenapa ya? Setelah dipikir juga. Cuman at least diguyur man. Iya. Pas masuk, lah tai futsal. Bentukannya licin deh. Iya, tai futsal. Aduh ya Allah.
Iya. Ya dan itu langsung apa ya, heboh lah gitu. Hebohnya gara-gara gue liat telanjang bulat gitu loh. Iya. Dan bentukan setannya cuma gue yang lihat, kurang ajar di situ gitu loh. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang inilah gitu. Ntar di insert ya foto telanjang lu tadi. Anjing. Kalau enggak di sini coba. Oh enggak, foto biawak aja, foto biawak. Kita insert. Biawak pakai anduk. Dengan bluetooth listrik. Biawak pakai anduk. Ya langsung dicari. Kali ada. Gue AI-in lo bener. Anjir. Enggak lah, udah. Ntar aja. Nah, ya paling situ doang sih kalau misalnya ini. Ada beberapa cerita di kosan, cuman ya bukan gue yang nyaksin lah gitu. Jadi lanjut kah? Atau gimana? Gue tertarik sebenarnya. Tadi kan gue udah ngeliat denah si kosan lo nih. Gang buntu lah. Iya. Dari itu semuanya kosan tuh. Kosan semua kiri kanan. Bahkan nggak ada rumah warga gitu. Paling ada RT, cuman buka kosan juga di situ gitu. Nah, itu si Andong itu semua gang itu tahu. Tahu soal si Andong ini. Cuman Oh. dengernya doang gitu. Senior yang lain yang udah nyeritain, misalnya abang anak baru datang ke sana ya diceritain sama kosan sama senior yang lainnya, gak usah dilihat gitu, gak usah dicek gitu. Tapi ada nggak man yang pernah gitu selama mungkin berapa 3 tahun 4 tahun gitu Iya. lo di sana yang ternyata emang begitu tuh si sopir Andongnya begitu. Gue nggak tahu karena nggak tahu. nggak pernah nanya ataupun ada tweet ataupun ini kan ada manifest ya, akun-akun manifest di iya. Twitter lah gitu Iya. ibarat ya. Itu kayak cuman denger suaranya doang gitu loh, ceritanya nggak ada yang lihat bentukannya gitu. Oh berarti lo bisa dibilang the one and only yang tahu nih bentukannya. Iya, dan emang apa ya? Yang tadi gue bilang urban legend. Iya. Dan cuman nggak tahu kenapa cuman gue nih yang 4 tahun kayaknya gue doang yang lihat gitu, atau mungkin gue Biawak Danu anjing sempet-sempetnya biawak di depan toilet. ya bener lagi merangkak gitu kan, anjir gue gak bisa jalan kan. Ya, itu ya. Aduh ya Allah. Oke, lanjut nih yang pas di kampus Lanjut. gimana? Oke, di kampus ini posisinya semua nih ketika pandemi COVID-19 bang. Gue kuliah di salah satu universitas, dan emang salah satu bukan founder sih ya, lebih ke arah mahasiswa aktif di bidang UKM radio. Lu Gua saat itu. sebelumnya ada? Sebelumnya ada, dan ini regenerasi, jadi angkatan gue yang pegang nih gitu. Oh, Di oke. mungkin tahun- lagi. Mm-mm. Iya. Ya, Jadi pas di tahun 2020-an itu sempet ada regenerasi di angkatan 18, cuman kayak dianggap mati gitu loh. Karena emang posisi COVID-19 kan, dan mereka emang bingung gak tahu harus ngapain gitu loh. Gue terusin lah apa yang udah mereka bentuk, siaran jarak jauh kah, terus gitu. Ya, Nah, gue mantepin lagi nih untuk konsep produksinya, karena jabatan gue tuh posisinya penanggung jawab produksi radio lah gitu. Mm-mm. Nah, selama COVID-19 itu gue deal-dealan nih sama dosen gue, Bu, bisa nggak saya pakai sekre atau studio si radio ini gitu. Karena emang aksesnya saat itu emang susah banget bang. Bahkan dosen aja tuh nggak bisa masuk ke lingkup kampus gitu. maksudnya? Oh karena COVID. COVID. Iya, Ya. karena COVID. Dan emang di lockdown habis-habisan gitu. Nah akhirnya setelah ngurus surat segala macem, boleh nih gue untuk pakai sekre di radio. Sekre radio ini untuk bisa Hidup gitu ya. ya untuk bisa hidup, dan emang gue bisa nge-lead meeting lah gitu. Iya. Karena emang sistemnya juga harus bisa gue setting jarak jauh gitu untuk mereka bisa siaran segala macamnya gitu kan. Oh oke. Iya, ya paham ya. Nah berjalanlah gue 3 bulan. 3 bulan itu gue udah kenal semua satpam yang ada di sana. Dan satpam itu udah ngerti banget gitu, karena di kampus yang gede itu cuman ruangan gua doang yang kebuka gitu. Oke. Dan emang paling nggak ada 1 atau 3 orang lah gitu, maksimal 3 orang karena dibatasin untuk bisa pakai ruangan itu. Akhirnya karena udah 3 bulan lamanya dan satpam udah mulai kenal gua, rutinitas satpam adalah di setiap jam 5:30 sore dia tuh ngetok pintu di luar.
sorry, gue jelasin dulu ya bentuk studionya. Jadi studio gue itu ada di gedung B lah, di gedung B, dan penghubungnya itu atau apa ya, akses untuk bisa ke sekre gue ini adalah lewat gedung A, gedung A dan gedung B. Nah, jarak dari tangga ke untuk di gedung A ini, tadi gue bilang sekre gue di studio gedung apa? B ya? Gedung B ya. Jarak untuk gue bisa akses ke studio ini adalah itu ngelewatin tangga di gedung B yang jaraknya itu ngelewatin 2 kelas yang muat untuk 80 orang. Oh, gede. Space-nya gede juga, cukup gede gitu. Oh, paham, kebayang. Dan itu letaknya di pojok. Nggak ada sekre-sekre lain yang ada di sana gitu, Bang. Dan udahlah. Dan itu kan panjang juga ya lorongnya, karena lewatin ruang kelas yang cukup banyak lah untuk menampung mahasiswa. Udah jalan situ, gue tuh rutinitas gue setiap jam 4 sore tuh pasti gue nyalain lampu yang ada di luar. Supaya apa? Supaya satpam notice kalau misalnya masih ada orang di situ gitu. Nah, layout dari studionya itu ada 3 skat gitu. Yang pertama ada lorong kelas segala macam itu yang ngarah ke studio gue. Terus ada jembatan untuk mengarah ke gedung A. Jembatan kecil gitu lah, penyeberangan gitu. Dan di dalam studionya itu ada ruang tunggu. Ruang tunggu buat kita rapat, meeting segala macam gitu. Masuk lagi itu ada ya studio kayak gini lah gitu. Ada peredamnya dan ada jendela kecil di situ, mirip banget kayak pintu abang ini. Dan yang mana meja komputer itu mengarah ke keluar. Nah, biasanya satpam itu nggak pernah masuk ke dalam studio gue, masuk ke dalam ruang rekaman gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia mau negor gue untuk bisa cepat pulang, ya cuman dari pintu luar doang, pintu paling luar yang deket lorong tadi gitu. Dia cuman ngetok, lambain tangan gitu, cuman gini-gini doang udah. Nah, gue langsung notice, ya pak, ya gitu. Habis itu gue langsung buru-buru cabut lah gitu, karena nggak bisa lama-lama juga di sana. Satu waktu, sebut aja Pak Toto, dia itu masuk ke studio ini, benar-benar masuk sampai ke studio rekaman. Dia ngajak ngobrol gua gitu, dan ngajak ngobrol itu kayak gini. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Iya. Nggak takut apa mas ini sendirian gitu? Oh enggak pak, udah biasa gitu, santai aja gitu. Dari ini sendiri? Iya sendiri. Oh iya, udah mau maghrib mas, jangan lama-lama gitu. Oh di sini ngapain sih? Kok kayaknya hampir tiap hari kesini gitu. Ya meeting pak, rapat gitu, terus ngatur alat segala macamnya. Ini juga ada jaringan supaya bisa stay on, biar bisa langsung apa ya, ngeluncurin siaran lah gitu ibaratnya. Udah sampai situ, oh iya, ya hati-hati lah kalau di sini mah gitu, apalagi sepi, gedungnya gede gitu kan. Udah nih, dia cabut mas keluar jalan gitu. Gue inget banget apa yang gue lakuin. Gue tuh cuman mau mastiin si FM ini nyala. Terus udah nyala, gue ngeset playlist yang nantinya bakal di set ulang sama tim gue yang dari jarak rumah mereka masing-masing gitu ya. Nah, udah sampai situ, gue matiin, nggak gue matiin sih, kayak gue sleep doang gitu komputernya. Gue sleep, gue matiin AC, matiin lampu segala macem. Gue baru mau gembok pintu yang pertama, pintu studio ini, tiba-tiba diomelin gue. Weh mas, kue keturun apa piye gitu? Kamu ketiduran apa gimana gitu? Loh, kenapa pak gitu? Kue tahu waktu ora gitu? Jam berapa ini gitu? Hah? Jam berapa gimana? Tadi kan bapak baru dari sini gitu. Apanya yang dari sini? Saya tuh dari sini ke sini karena saya ngelihat ini udah malam dan lampu ini masih nyala gitu. Ruangan kesampingnya tuh masih nyala. Pak, bapak baru dari sini, Pak. Alah, gak usah inilah gitu. Gak usah mengada-ngada lah gitu ibaratnya. Nih udah jam 7:30 loh. Kau ngapain di sini 7:30 gitu. Ini gak bisa 7:30 tuh bener-bener gak bisa. Karena gue gak mungkin lah sampai malam di wilayah yang gede banget gitu loh. Udah sampai 7:30 dan gue akhirnya panik banget lah, nge-freeze gitu. Kok bisa gitu. Terus ya akhirnya
gue ngajak ngobrol baik-baik gitu, karena tadi bapaknya agak ngomel gitu kan. Pak, bapak tuh tadi baru dari sini pak, tadi bapak tuh bilang ngajak ngobrol saya ini gitu. Bapak bilang jangan malam-malam ya. Iya pak, bentar lagi. Bapak keluar, saya cuma matiin AC sama komputer pak. Abis itu bapak kesini ngomel-ngomel gitu. Dan katanya jam 7:30. Jadi kayak time lapse aja gitu loh bang. Gue di dalam itu cuma sebentar doang, bener-bener nggak ngelakuin hal lebih lah gitu, yang buang-buang waktu di situ. Sampai akhir gue keluar itu 7:30 ternyata. Dari jam berapa berarti tadi lompatnya? Lompatnya berarti ya kalau harusnya mau jam ambil 6, maghrib ya jam jam 6 setengah lah. ya, jam setengah ya mas. 6, tahu-tahu 7:30. Atau 7:30. Dan itu wah anjir, seru-seru gue gemeter lagi bang. Dan emang ya nggak wajar lah gitu. Dan itu pengalaman pertama gue digangguin sebegitunya gitu loh. Karena emang ada, gue tuh sering lihat orang lalu lalang di depan gitu loh. Yang mana emang ini lockdown kan, nggak bisa orang sembarang masuk. Dan ini lalang depan gitu. Bahkan rame di ruang karena cuman sebatas sekat triplek doang gitu loh bang. Ya. Ruang sebelah tuh berasa rame aja gitu. Pun gue pakai headphone yang kayak gini adanya buat ngecek audio segala macem, ya emang rame aja gitu. Ya. Dan akhirnya ya udah gue biasa aja gitu. Sampai akhirnya dikerjain kayak gini adanya gitu. Oke. Si bapak tadi ngerespon nggak? Dia bilang apa? Pas lo jujur kayak tadi ngomong pelan-pelan gitu. Ngomong pelan-pelan itu sambil jalan kita ke bawah bang, ke arah parkiran gitu. Tadi apa? Kata dia ya saya juga nggak tahu mas gitu. Saya kan ngejalin SOP doang nih, dari dosen kayak begini kan, dari dekanan kayak gini. Ya cuma kalau misalnya sampean udah ngomong jujur gitu ya, udah ngomong jujur kalau udah mau balik jam 6 ya gimana gitu. Faktanya sekarang 7:30 gitu. Oh, tetap menjalankan integritas berarti. Dia nggak ngomong soal mistis segala macamnya gitu loh. Gue pikir dia kayak enggak. Kena nih anak gitu. Enggak. Kan namanya orang jaga di situ kan pasti udah udah lebih tahu ya apa aja yang pernah terjadi di situ. Tapi urban legend kampus lo apaan, man? Enggak ada. Banyak. Jadi satu aja. Satu itu di kantin ya. Di kantin itu kadang ya kampus gue ini suka dipakai buat nongkrong lah gitu. Anak-anak mahasiswa ketika emang udah selesai pandemi gitu ya. Oke. Itu bisa sampai jam 10, jam 11 malam di dalam kampus itu. Cuma buat ngobrol doang gitu, nongkrong-nongkrong, gitar-gitaran. Ya sering diganggu lah, ada yang ketawa cekikikan gitu di kantin gitu ya. Dan apa ya, kampus gue ini terkenal sebagai cagar budaya kampus universitas bang. Jadi ini adalah gedung pertama yang dibuat universitas, yang awalnya ini digabung awalnya jurusan hukum gitu ya, fakultas hukum, digabung sama FISIP di situ. Akhirnya hukum punya gedung sendiri. Ya udah gedungnya itu di stay aja kayak gitu bentukannya gitu, nggak pernah diubah, nggak pernah dirombak segala macam. Lu gitu. FISIP berarti? Iya FISIP. Ya. Gitulah. Dan apa ya, banyak sih teman-teman gue yang cerita soal penunggu di kampus itu emang lumayan banyak juga gitu, macam-macam bentukannya. Nah, lo ilah ada foto lo lagi, gue buka handphone. Gue minum ya bang ya. Gak apa-apa. Nah, tadi lu pas kejadian di studio tuh berarti nggak jam berapa ya? Ya nggak ngejam berapa. Cuman ya apa ya, buru-buru lah gitu. Udah disamperin gitu kan, ajak ngobrol segala macam kan, berarti emang udah waktunya nih gue buat tenggo gitu kan. Ya. Atau mungkin Pak Totonya gitu. Apa? Mas, ngapain sih Mas di sini? Gitu kan, nanya-nanya. Oh, ya udah deh. Tutup pintu. Mas, gitu ya. Marah-marah ya. Marah-marah. Acting. Ngerjain orang. Anjing aneh banget tuh orang kalau begitu. Mau nakutinnya begitu. Iya. Sengaja karena emang udah malam kan dia nggak nyadar. Kan lu kepikirannya sampai sekarang buktinya. Iya. Emang pengen ngerjain gue. Ngerjain nih orang nggak nih. Dia ngetes. Mas udah mau maghrib loh. Kena nih. Balik lagi udah. Niatnya mau negor. Iya, gue tes, gue takutin nih. Bisa. Iya ternyata bener ya. Gitu emang orang sana jahil. Lucu banget ya. Balik lagi ngomel. Iya. Oke. Ya dan itu ya itu sih. Maksudnya emang udah nggak aneh kalau misalnya emang ada yang begitu-gitu di kampus gua, karena emang track recordnya juga gedung paling lawas gitu ya di situ. Yang gue tahu
Di kabupaten itu? Iya, di kabupaten itu. Iya. Oh. Kota apa kabupaten ya? Lu Banyumasnya atau iya, apanya nih? Banyumas ya di atau, kota itu, Bang. atau Purwokertonya? Nah, Purwokertonya. Oh ya iya, makanya kalau kabupaten Banyumas. Iya, sorry. Iya, kotanya Purwokerto gitu. Nah, ini takutnya makin gue spill lagi Udah. makin ketahuan, Bang. Iya. Lah udah ketahuan lah. Oh, udah ya. Kalau udah notice juga notice, kita mah. Yang penting kan kita kagak sebut. Oh iya. Oke. Ada lagi? Tawa mulu orang. Dilanjut lagi nih, boleh? Ada lagi emang. Ada. Ini ya Ini di pengalaman gue sendiri aja gitu. Oke. Sebenarnya banyak lah gitu. Pengalaman gue yang kedua tuh waktu COVID juga, tapi transisi COVID-19 lah gitu. Udah mulai agak-agak bebas dan udah mulai ada bentuk kegiatan lah gitu. Cuman nggak boleh sampai berkerumun banget gitu. Nah, gue waktu itu ada kayak sambang kampus lah gitu. Karena gue ikut Hima juga. Dan itu diadain di studio gue ini gitu, studio radio ini. Mereka minjem alat, tempat segala macam buat Zoom meet lah ibaratnya. Dan intinya kan selesai acara, briefing lah gitu, evaluasi segala macam, nyantai di koridor depan. Koridor depan, gue nyantai ngerokok sambil tiduran gitu. Ini berempat ya posisinya ya, 3 cowok dan 1 cewek. Dua tuh tiduran dan ngarah ke lobby gitu loh, ke jalan koridor kelas gitu. Dan satu lagi tuh ngerokok juga dan posisinya ngadepnya ke arah gua, sama 1 cewek ngebelakangin pintu keluar ini gitu posisinya. Kita ngobrol-ngobrol, evaluasi. Udah fokus main HP masing-masing lah gitu. Gua sambil ngerokok sambil ngeliatin atap langit-langit gitulah. Terus enggak lama kemudian itu ada gembel, Bang. Bentukannya gembel, palanya botak, sininya kebakar gitu ya. Baju compang-camping, kurus kering sampai tulang-tulangnya kelihatan. Dia tuh jalan santai banget, Bang. Gini ya, ngelewatin koridor itu, pintu itu. Gue kaget dan gue bangun. Temen gue yang lagi ngerokok posisinya bangun tuh kalau ada orang lewat gitu loh. Kalau ada orang lewat, dikejar sama dia sampai bawah, nggak ada bentukannya. Wajar bentar. Dingin. Itu bentukannya bener-bener kurus, kering, kepalanya botak gitu ya. Dia jalan santai banget kayak gitu, Bang. Baju compang-camping, kotor gitu lah. Dia jalan kayak gini biasa gitu. Logikanya ketika emang dia jalan ke arah tangga ataupun turun, dia nggak mungkin nggak kekejar sama teman gue ini gitu. Karena tuh jaraknya lumayan panjang, Bang. Tadi gue bilang kan 80 orang nampung di masing-masing kelas gitu kan. Dan itu dia jalan santai banget gitu. Dikejar pun ternyata nggak ada. Dan ya itu gua ngehnya itu adalah selama gue 3 bulan kemarin gitu ya, atau selama berbulan-bulan di sana, ya ini orang ini atau ini makhluk ini yang sering mondar-mandir gitu loh. Dan dan pertama kali gue ngeliat bentukannya kayak gitu ya saat itu gitu loh. Anjing, selama ini yang mondar-mandir depan studio tuh dia bentukannya gitu. Kurus, kering, dan emang apa ya? Apa pernah lihat orang kecelakaan gak sih, kayak luka bakar di kepala? Oh, luka bakar. Iya, kayak luka gosong gitu. Ya bentukannya kayak apa sih? Kulit kebakar kering gitu loh di kepalanya, nggak ada rambut sama sekali. Itu yang aduh anjir nih, nggak banget lah gitu. Akhirnya udah cabut. Gue nyuruh teman-teman gue cabut, beres barang, matiin studio segala macem, baru turun gitu. Dan gue cerita ke teman-teman gue di situ juga. Ini udah sering banget kayak gitu. Emang tiap kali gue sendirian di studio itu ada yang lewat kayak gitu. Dan si yang ngejar ini itu langsung ngomong, gue udah ngejar man, bener-bener dari ujung ke ujung itu nggak ada sama sekali. Dan balik lagi, kalau misalnya dia dari arah kiri ke kanan, berarti dia udah ngelewatin gedung A gitu, lewatin jembatan di gedung A. Aksesnya cuma satu ke tangga yang di tengah doang gitu. Dan itu nggak mungkin nggak kejar gitu kan. Oke. Ya, paling itu sih Bang cerita gue selama 4 tahun. Sebenarnya banyak, karena gue sempat kerja jadi penyiar juga di studio stasiun radio lokal. Dan ini banyak juga di sini. Ya mungkin next time lah gitu, kalau misalnya kesempatan lagi gitu Bang. Boleh. Mantap. Akhirnya gue keluar dari situ lah. Cerita Herman selama masa kuliah ya. Dari mulai di kosannya, ketemu tadi siapa? Andong, Gaib, terus ketemu
makhluk mukanya Yang kayak nyanyi. meme, Yang nyanyi. yang nyanyi. Hei, Sampai jumpa di lain hari. Gitu. Apa jadi biawak telanjang tadi kan? Sampai ketemu Pak Toto ya, Iya, apa Toto. ya satpam lah. Hmm. Ditegur satpam goib. Sampai akhirnya ketemu Sontol dan Bongol kebakar. Abis misi gagal tuh. Habis misi gagal tuh. Aduh. Gagal maning, maning, gagal gagal maning. maning. Kan orang Gagal sana maning. tuh. Begini kalau enggak. Iya. Aduh. Kan Gagal ngapal. dengkul ya. Gagal maning, gagal maning, misi gagal. Apa sih bahasanya kalimatnya dia apa sih? Kepriben sih apa ya? Piye kowe ora soan gitu. Kepriben kowe son gitu Iya. ya. Oke lah. Makasih banyak ya Mas Herman. Sama-sama Bang. Thank you. you. Salam Terima buat kasih Jumafu, buat Mantap. Abanda dan Herman-Herman yang Ya, lain. ini Herman yang nggak bingung ya kali ini. Enggak heran. Enggak heran. Heran. Iya. Nggak heran. Kita yang heran. Kedatangan Herman. Ada orang begini. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah.